Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya Masjid Baitur Rahman rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat terus melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa seluruh amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melanjutkan kajian kita. Insyaallah kita sampai di bab takbiratul ihram sebagaimana pertemuan sebelumnya. Kemarin Kemarin sudah kita bahas yang disebut dengan takbiratul ihram adalah membaca atau melafadzkan bacaan takbir, bukan mengangkat tangan. Tapi dalam metodologi himpunan putusan tarjih tidak seperti itu. Bagaimana kaifiyah dalam ibadah makhdhah, ya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Artinya kalau Rasulullah mengangkat tangan dalam takbiratul ihram, maka kita juga mengikuti mengangkat tangan. Meskipun secara ilmu fikih tidak apa-apa tidak mengangkat tangan karena hukumnya adalah sunnah. Jadi yang hukumnya wajib adalah bacaan takbiratul ihram itu sendiri, yaitu Allahu Akbar. Sebagian ulama mengatakan wajib, Al-Auza'i, Al-Humaydi, Ibnu Huzaimah dan Al-Hakim. Dalilnya sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana aku melakukan salat, itu kan. Sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini pendapatnya kemarin sudah Syekh Al-Utsaimin dan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Berdasarkan hadisnya, posisi mengangkat tangan kemarin sudah Jadi saya ulangi sedikit. Di antara dalilnya adalah yang pertama, ra'ful yadaini mankibai. Nah, mankibai itu berarti apa ini? Pundak, bahu. Penjelasan ulama itu dua, bahu itu ya di sini, juga di sini. Nanti kita jelaskan. Karena Rasulullah SAW karena yarfa'u yadai hadwa mankibaihi idaftataha salat. Rasulullah mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya ketika memulai sholat. Pundak sejajar dengan pundak. Nanti begini nih, sejajar dengan pundak atau sejajar dengan dada. Bagaimana hadisnya nanti yang sejajar dengan dada kemarin belum kita sampaikan. Dari Abdullah bin Umar yang lain, ini juga hadis yang tadi ada di dalam HPT. Ini juga ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam iftataha takbir fi salat fa rafa'a yadayhi hina yutakbiru
hatta yaj'alahuma hatwa mankibai. Nah, saya potong di situ aja. Aku melihat Nabi memulai sholat dengan cara memulai sholat dengan takbir dengan cara mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir. Ini Bukhari ya, hadisnya Bukhari, ngapunten saya ini dulu. Ya, iftataha takbir fi salat farafa ayadai, mengangkat tangan khina yukabbir. Kalimat khina di sini ini itu nanti juga menjadi penentu. Nabi khina itu maknanya adalah berbarengan. Allahu Akbar. Kalau summa kabbaro, ngangkat tangan dulu baru takbir. Berbarengan bisa, ngangkat tangan dulu baru takbir, atau takbir dulu baru mengangkat tangan, bisa. Nah ini dari Abdullah bin Umar juga, Bukhari 738. Lagi dari Abdullah bin Umar yang lain, karena Rasulullah SAW idza qama li salat rafa'a yadayhi hatta takuna hatwa mankibai summa kabbaro. Dalil ini juga ada di dalam HPT. Pemahamannya adalah Rasulullah itu adalah Rasulullah. Nah, dalam ilmu kana itu tidak selalu. Kalimat kana itu ada kaidahnya dalam ilmu usul fikih yang disusun oleh ulama, tidak selalu. Bisa maknanya begitu. Karena Rasulullah SAW idza qama lis-shalat rafa'a yadayhi hatta takuna hatwa mankibaihi summa kabbara. Beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya, kemudian bertakbir. Kemudian bertakbir. Ini Muslim 390, riwayat Muslim 390. Jadi ngangkat tangan sejajar dengan bahu, kemudian baru takbir. Allahu Akbar. Kalau yang Bukhari tadi khina, itu maknanya ketika mengangkat tangan Rasulullah itu bertakbir, maknanya begitu penjelasannya. Mengangkat tangan sekaligus dengan takbir, Allahu Akbar sekalian. Nah, Abu Humaid As-Sa'idi mengangkat tangan saat bangkit dari tasyahud awal, ia berkata, summa nahadha summa sana'a fi raq'ati saniyah misla dzalik hatta idza qama minan sajdataini kabbara wa rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihima mankibai. Sama ketika bangkit juga keterangannya sejajar dengan pundak atau bahu. Setinggi pundak atau bahu lagi masih sama. Abu Hurairah, karena Rasulullah SAW idza kabbara li shalat ja'ala yadayhi hatwa mankibai, sama sejajar dengan bahu. Anna Rasulullah SAW dari Ali bin Abi Thalib idza qama ila shalat maktubah kabbara rafa'a yadayhi hatwa mankibai, sama di pundaknya sejajar dengan pundak. Jadi sejajar dengan pundak itu dipahami ulama begini dan juga begini. Sejajar dengan pundak lurus itu. Jadi begini juga begini. Ini sejajar, bukan begini. Ini sejajar dengan dada. Ada hadisnya, saya sudah cek di Sunan Abu Dawud. Pembahasan terakhir tentang takbir dimasukkan oleh Sunan Abu Dawud di hadis terakhir itu. Nah, ini saya bahas dulu. Dari Malik bin Huwairis, hadisnya ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihima udunai. Nah, apa di sini terjelas? Jelas sekali dari Malik, ya Rasulullah jika takbir mengangkat kedua tangannya sejajar, ya kan? Sejajar dengan apa? Kedua telinganya. Sejajar dengan kedua telinganya. Ini juga ada di dalam himpunan putusan tarji hadisnya. Hadis ini tentang dari Wa'il bin Hujr ini yang lengkap. Annahu abasara Nabi. Aku melihat Nabi, bahasanya begitu. Alaihi salam hina qama ila salati rafa'a yadayhi hatta kanata bihiyali mankibai wa hada bi ibhamai udunaihi thumma kabbara.
Jadi Rasulullah mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua pundaknya. Beliau mensejajarkan ibu jarinya dengan kedua telinganya, summa kabbaro. Nah, ini yang detail dari Wa'il bin Hujr itu, atau dari Wa'il bin Hujrin itu detail, sejajar dengan pundak, jari ibu jarinya sejajar dengan telinga. Jadi dua, Pak. Di sini sama di sini. HPT, di HPT disimpulkannya dengan kalimat begini, dengan mengkaji hadis-hadis yang ada di HPT diputuskan bahwa takbiratul ihram sebagaimana hadis yang diterangkan adalah takbir yang bersamaan dengan mengangkat tangan. Jadi kalimat takbirnya bersamaan dengan mengangkat tangan dan sejajar dengan bahu serta ibu jari sejajar dengan telinga, tanpa membuang, tanpa menafikan hadis yang mengangkat tangan sejajar dengan bahu. Kenapa kalau dipilih Wa'il bin Hujr? Karena detail, menjelaskan lebih rinci. Tapi kalau diangkat begini, ini juga kuat. Tapi HPT memilih satu kalau kesimpulan itu, yang di sini. Yang di sini juga batal, karena ini pemahaman juga sejajar dengan bahu. Yang Wa'il lengkap, sejajar bahu, jari ibu jari Rasulullah sejajar dengan telinga. Berarti dua, di sini sama di sini. Syekh Al-Utsaimin mengatakan fadilahnya digunakan semua, kadang di sini, kadang di sini. Kalau di HPT diputuskan satu kesimpulannya, memilih yang di sini. Tapi ada catatan, tidak membuang, tidak menafikan hadis-hadis yang dari Abdullah bin Umar mengangkat tangan setinggi bahu yang di sini. Jadi dua-duanya bisa digunakan. Nah, yang terakhir ini tentang dada. Ada kalimat tambahan, summa ini di sini. Ataituhum fara'aituhum yarfa'una aydiyahum ila sudurihim fiftitahis salat wa alaihim baramis wa aksya. Jadi ada tambahan dalam lafaz yang ada di dalam Abu Dawud, penjelasannya, mereka mengangkat tangan mereka hingga ke dada ketika takbiratul ihram memulai sholat. Ketika itu mereka menggunakan baronis. Baronis ini pakaian tebal yang digunakan saat musim dingin. Wa aksiyah, dan juga mereka memakai kain penutup. Hadis yang terakhir tentang dada. Nah, penjelasan ulama saya tambahkan di sini, nggak kelihatan ya, agak kurang sini nggak apa-apa. Dalam hadis ini, Pak, Bu, ada perawi yang bernama Syarik bin Abdillah An-Nahai. Perawi ini sotik sebetulnya, ya, diperselisihkan tingkat, tapi diperselisihkan oleh ulama tingkat ketelitiannya, terutama setelah beliau menjadi qadhi hakim. Syarik dikenal sodik. Sodik itu berarti jujur, terpercaya kan, tetapi banyak melakukan kesalahan, katsirul khata'. Ada ulama yang menilai tambahan summa dalam hadisnya Abu Dawud yang seterusnya tadi, summa ini, ya kan, itu adalah praktek dari sahabat yang jelas ketika mengangkat dalam dada itu. Sejumlah ulama hadis menilai bahwa tambahan ini terdapat kekeliruan dalam matannya dan sanadnya tadi diantaranya ini. Matannya apa? Yang lainnya, hadis yang lain tidak ada yang menjelaskan tentang mengangkat sampai dada. Mengangkat tangan itu sampai pundak, atau dari Wa'il yang lebih detail, sejajar dengan pundak, ibu jarinya sejajar dengan telinga. Di sini dan di sini ketika takbir itu mengangkat tangan. Nah, dan konteks yang penting tadi di sana di hadis baronis wa aksya. Saat itu sahabat sedang mengenakan pakaian tebal atau selimut karena kondisi dingin. Cuaca Madinah kalau dingin itu luar biasa. Jangan nanti cari umroh yang bulan November atau Desember, November sampai Februari. Yakin saya jangan kalau subuh itu gemeter, menggigil karena sangat
dingin sekali, 11 derajat, 10 derajat. Buatan kulino orang Indonesia kena cuaca begitu. Ya kan? Mereka ini menunjukkan keadaan pakaian itulah yang kemudian terlihat dari sahabat itu sehingga mereka terbatasi sehingga mengangkat tangannya sampai dada. Nah ini Ibnu Umar juga ada yang tambahan. Abu Daud juga memberikan komentar di dalam hadis ini. Hadis ini berbicara tentang mengangkat tangan setelah tasyahud awal. Hadis ini adalah riwayat mauquf. Mauquf itu berhenti. Sampai mana? Hanya sampai Ibnu Umar. Yang hadis ini tadi yang ada di dalam yang ada dalam Abu Daud juga. Bukan perkataan Nabi. Jadi tidak marfu. Marfu berarti sampai, ibarat penyampai pesan berhentinya di Ibnu Umar. Ya kan? Bahkan ada riwayat dari Ibnu Jurayj, dari Nafi', ketika ditanya apakah Ibnu Umar mengangkat pertama lebih tinggi, Nafi' menjawab tidak, semuanya sama. Ini menunjukkan bahwa arah kedu ke buah dada atau lebih rendah dari itu, maknanya itu. Berarti, saya teruskan dalam penjelasan ulama. Hadis mauquf atau mauquf murni itu tidak mungkin mengalahkan hadis yang marfu. Marfu itu nyambungnya sampai Rasulullah sebagai sumber pertama. Sedangkan hadis yang mengangkat dada dikomentari para ulama terdapat perselisihan terkait rawi yang bernama Syarik tadi. Soduk tapi sering membuat kesalahan. Beberapa ulama tidak merekomendasi, bahasa sederhananya begitu. Terus ada penjelasan itu prakteknya sahabat saat musim dingin, ketika itu dia memakai baju tebal, itu yang. Tapi ada hadisnya Ibnu Umar, yang Ibnu Umar itu setiap mengangkat tangan sampai dada. Seandainya tidak ada hadis lain, cuma ada hadisnya Ibnu Umar, maka kalau panjenengan mengangkat dada ini sah, boleh. Ya karena kita sepakat bahwa ini hukumnya sunnah tadi dijelaskan oleh para ulama. Tapi hadis ini tidak mungkin mengalahkan hadis yang marfu, yang sambung sampai kepada Nabi dari Abdullah bin Umar yang lain, dan juga dari Wa'il, dari Malik bin Huwairis tadi, yang semuanya secara matang menerangkan sejajar dengan bau dan di sini. Maka tidak di sini, ngapunten. Jadi di sini dan di sini. Ada yang di sini ya nggak apa-apa, tetap sah sholatnya. Tapi sekali lagi prinsip ibadah, semakin kita mendekati Rasulullah, semakin baik, lebih baik dalam ibadah makbul. Ngoten nggih? Dua. Ini posisi tangan di pundak, bahu dan telinga adalah khilaf tanawu, perbedaan yang biasa, variasi ibadah. Maka seseorang boleh memilih salah satu cara yang ada, bahkan yang lebih utama terkadang mengamalkan yang satu dan terkadang mengamalkan yang lain, sehingga masing-masing dari sunnah tetap diamalkan. Yang wajib detail, yang lainnya umum, pokoknya sejajar dengan pundak. Keadaan jari-jari sudah kemarin ya, keadaan jari-jarinya tidak rapat, tidak menggang, tapi normal. Normal begini yang nanti saya jelaskan sedikit. Ya dari maddan itu, ini madhab-madhab saya lewati saja karena berbeda. Saya lewati saja madhab dari madhab-madhab ini, Anbali, Syafi'i dan sebagainya. Ini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza qama ila sholat rafa'a yadayhi maddan. Maddan itu yang merenggangkan. Maddan itu artinya merenggang. Tidak merenggangkan jari secara berlebihan dan tidak pula merapatkannya secara berlebihan. Syadidan dhamman syadidan. Dari Abu Hurairah saya lanjutkan lagi. Karena idza qama ila sholat qala hakada wa asyara Abu Amir biyadihi wa lam yufarrij baina asabi'i wa lam yadummaha. Apabila Rasulullah sholat melakukan seperti ini, Abu Amir memberi isyarat dengan tangannya, beliau tidak merenggangkan jarinya dan tidak pula merapatkan jarinya. Fafaraja baina asabi'i tafrijan laisa bil wasi'i wa lam yadumma baina asabi'i. Beliau membuka jari-jarinya tetapi tidak lebar dan tidak pula merapatkannya. Hadis ini karena Rasulullah idza kabbara li salat nasyara asabi, inilah yang jadi landasan di dalam HPT. Derajatnya hadisnya hasan dari Abu Hurairah yang menunjukkan bahwa Nabi tidak rapat, ya tidak renggang.
berarti alamiah dan normal. Biasanya ibu-ibu banyak yang begini, rapat biasanya. Lanjutnya, Imam Tirmidzi menegaskan bahwa yang lebih benar dan dijaga adalah kana idza dakhala fi shalat rafa'a yadayhi maddan. Maddan itu ya lurus ya renggang, tidak rapat. Ini saya jelaskan di sini tapi langsung saja. Dhamman sadidan itu tidak dirapatkan, tafrijan wasi'an itu juga tidak renggang lebar, tetapi posisinya alamiah. Takbir dulu atau angkat tangan dulu sudah dibahas kita tinggi. Takbir dulu atau mengangkat dulu. Kalau di madzhab berbeda. Kalau Hanafiyah itu ngangkat tangan dulu baru takbir. Kalau Maliki, Syafi'i, Hanbali mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbir. Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanbali bersamaan, tangannya gerak sekaligus takbir. Itu dalil angkat tangan dulu tadi sudah kita bahas, mengangkat tangan dulu sebelum takbir. Ini langsung saja dalil mengangkat tangan bersamaan dengan takbir. Nanti saya simpulkan yang paling kuat. Ini takbir dulu baru mengangkat tangan. Jadi takbir dulu baru mengangkat tangan. Allahu Akbar baru gini. Atau mengangkat tangan dulu baru kemudian Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar mengangkat tangan. Ada yang Allahu Akbar bersamaan dengan gerakan tangan. Tiga-tiganya ada landasan dalilnya. Semua cara sama-sama didasarkan pada hadis sahih, maka tidak perlu dipertentangkan satu sama lain. Mengangkat kedua tangan dulu kemudian takbir, atau ngangkatnya bersamaan, atau takbir dulu baru ngangkat tangan. Semua tiga cara bisa digunakan. Tapi ada penjelasan begini. Di HBTG, jika kamu hendak sholat maka bacalah Allahu Akbar seraya mengangkat kedua tangan sejurus bahu mensejajarkan ibu jari pada daun telingamu. Jilid 1. Dengan memperhatikan semua hadis dapat disimpulkan takbir dalam sholat dilakukan bersamaan dengan mengangkat kedua tangan sampai dengan ibu jari sejajar dengan kedua telinga serta jari-jari tangan dibuka tadi maddan. Kesimpulan ini tidak meninggalkan hadis yang menyebutkan mengangkat kedua tangan terlebih dahulu kemudian takbir, atau takbir dulu baru mengangkat tangan. Semuanya sah. Tapi kenapa kok milih ngangkat bersamaan di dalam HPT? Sebentar, ini yang pertama. Argumennya ini ya, kenapa kok ini takbir secara hadis riwayat Wa'il bin Hujr, yarfa'u aydiyahum ila sudurihim, ini lafaz yang menunjukkan praktek bukan Nabi, tapi kemudian juga masih diperselisihkan oleh ulama. Sebagian ulama menjelaskan sahabat terlihat ngangkat tangan setinggi dada karena pakaiannya tebal tadi guys sudah. Sementara hadis Ibnu Umar mauquf murni tidak marfu tadi sudah saya sampaikan. Yang benar adalah itu dari Ibnu Umar saja. Dalam kaidah usul fikih, hadis mauquf tidak bisa dijadikan hujah selama ada hadis yang marfu membahas topik yang sama. Jadi gak iso dikalahkan, lebih kekuatannya lebih rendah, lebih kuat yang marfu. Penjelasan takbiratul ihram dengan memperhatikan seperti yang disebutkan takbir dalam sholat bersamaan dengan kedua tangan. Kenapa? Mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbir karena umumnya redaksi tersebut bersumber dari dalil yang lebih kuat. Contoh, hina kabbaro itu riwayatnya Bukhari. Jadi riwayat yang bersamaan takbir dan mengangkat tangan itu diriwayatkan dari hadis riwayatnya oleh Bukhari. Nah, atau kemudian tadi selain itu adalah kata penghukumnya wau atof. Maka dari riwayat Bukhari inilah yang paling kuat. Bukhari itu yang paling ketat dalam menyeleksi hadis, sehingga dalam HPT memilih yang terkuat berarti yang takbir lafadznya diucapkan bersamaan dengan mengangkat tangan. Tapi boleh nggak misalnya takbir dulu? Tadi sudah boleh, hadisnya sahih semua. Tapi kenapa kok memilih yang takbir bersamaan?
Ya karena itu yang ada dalam riwayatnya Bukhari, dan Bukhari itu penyeleksiannya hadis, semua ulama sepakat peringkat perawi hadis yang paling tinggi adalah Bukhari baru Muslim. Alasannya HPT itu, tapi HPT menerangkan semuanya bisa digunakan karena hadisnya bisa dijadikan hujah. Namun kita terbiasanya ngangkat tangan bersamaan dengan takbir, berarti itu sudah kuat. Nah, yang kemudian menjadi bisa dibiasakan lagi adalah tidak sampai di dada. Meskipun di dada pun tetap sholatnya sah, karena ulama sepakat dalam fikih mengangkat tangan hukumnya sunnah. Tapi di dalam logika tarjih nggak begitu. Ibadah ya seperti apa yang Rasulullah ya kita praktekkan, yang angkat tangan kalau tidak ada halangan. Baik. Ada yang tanyakan? Jelas tentang mengangkat tangan, tentang takbirnya di mana? Selanjutnya setelah takbiratul ihram itu apa biasanya? Sedekap ya Allah, keliru. Bersedekap. Ini di alam APT. Allah, putus. Oh ya sudah. Meletakkan telapak tangan di atas. Meletakkan telapak tangan kanan di atas tangan kiri dengan menggenggam pergelangan tangan kiri dan hasta tangan kiri diletakkan di atas dada. Nanti saya terangkan pelan-pelan. Oke. Para ulama sepakat sedekap ketika sholat adalah hal yang disyariatkan. Berdasarkan hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, kana nasu yu'maruna an yada'a ar-rajul yada yumna ala dira'ihil yusra fis shalah. Orang-orang diperintahkan agar meletakkan tangan kanannya di atas hasta tangan kirinya dalam sholat. Bukhari 740. Tapi ini masih umum. Meletakkan itu ya nopo. Ngeten kan meletakkan. Ngeten kan ngeten ya meletakkan. Yang mana? Nanti kita pelajari. Gini boleh boten? Lepas. Irsal ini namanya. Boleh. Dalam fikih ada yang seperti itu. Oke, dari Ibnu Abbas, inna syarul anbiya, sesungguhnya kami para nabi umirna bita'jili fitrina wa ta'khiri suhurina wa an nad'a aymanana ala sama'ilina fis shalat. Ini ada yang dhaif hadisnya, tapi saya pilih yang sahih. Sesungguhnya kami para nabi diperintahkan untuk menyegerakan berbuka, takjil, mengakhirkan sahur, dan meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri kami dalam sholat. Berarti nabi-nabi sholatnya ya begitu. Tidak hanya umatnya Rasulullah Nabi Muhammad, tidak hanya itu, tapi seluruh nabi-nabi cara sholatnya diantaranya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Meletakkan umum, masih umum ini, masih umum semua. Dari Abdullah bin Mas'ud, ini derajatnya hasan. Annahu kana yusalli fawada'a yadahu al-yusra 'ala al-yumna fara'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fawada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Ya, bahwa ia sedang sholat, Ibnu Mas'ud sholat, kemudian kualik tangan kirinya di atas tangan kanannya. Nabi melihat itu, Abdullah bin Mas'ud sholat, kemudian dipindah tangan kanan di atas tangan kiri. Itu keterangan dari Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud sholat tangannya keliru, dipindah kalau Nabi saat sholat. Oke. Dari Qabisa bin Hub, dari ayahnya ia berkata, karena Rasulullah yu'ammuna fa'akhudhu simaluhu biyaminihi. Rasulullah mengimami kami, lalu memegang tangan kiri dengan tangan kanan. Perhatikan Pak, bukan meletakkan ini kalimatnya. Ya khud itu ya akhroba itu mengambil,
Tapi di sini ada yang mengatakan ya fayakhud itu menarik. Tapi di sini maknanya menggenggam, megang. Tadi meletakkan, ini menggenggam. Jenengan gimana? Gini nopo gini? Menggenggam, bukan meletakkan. Tapi jenengan pernah lihat ada orang sholat meletakkan begini? Udah kan? Boleh, ada dalilnya. Nah, dari Wa'il bin Hujr, annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fi salat kabbara. Tadi hadisnya Bukhari ini. Juga ada di Bukhari. Kabbara wa safa hammamun khiyalun udunai summal tahafa bi thawbihi summa wada'a yadahu yumna 'alal yusra. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, tadi takbir ini kedua tangan sejajar dengan kedua telinganya tadi takbir. Oke. Masih di dalam ini hadisnya ada di HPT juga. Semuanya ada di HPT. Dari Wa'il bin Hujr yang lain. Beliau berkata, la unduram ila sholati Rasul. Aku mau mengamati, mau memperhatikan sholatnya Rasul. Kaifa yusalli, bagaimana caranya sholatnya Rasulullah. Fanadartu ilaihi faqama fakabbara wa rafa'a yadayhi hatta hadata bi udunai. Di telinga nggih. Summa wada'a yadahu yumna ala kaffihil yusra wa rushi wa sa'idi. Apa di situ lebih detail lagi hadisnya Wa'il. Nabi sholat meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Punggung tangan kiri itu yang mana? Punggung itu di sini atau di sini? Nah, yang disebut makna punggung itu di sini. Sini itu punggung. Ini hasta yang nanti hasta bawah penjelasan ulama. Nah, hasta atas itu pundi iki. Nanti jelaskan gini itu nggak ada dalilnya gini tuh. Saya Utsaimin. Gini itu mana yang nggak ada dalilnya nanti ya. Nah, meletakkan tangan kanannya di atas punggung tangan kiri, di atas pergelangan, loh, di atas pergelangan, nggih. Nah, di atas pergelangan. Nah, di atas pergelangan. Pengkis saya penjelas. Meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri, di atas pergelangan dan hasta. Tidak ada kalimat menggenggam tadi di hadis yang lain. Hanya meletakkan dalam hadis ini. Wes, sengdi tulisan. Hukum bersedekap. Ini dulu, mayoritas jumhur ulama mengatakan setelah takbir sholat disunahkan meletakkan tangan, termasuk Maliki. Maliki itu sebagian hari ini tidak meletakkan tangan, wis ngeten lurus irsal. Nah, sebagian menukil pendapat Imam Malik bahwa beliau menganggap makruh sedekap dalam sholat dan beliau menganjurkan irsal. Tapi dalam kitab beliau, dalam kitab Muwatta terdapat bab-bab wada' al-yadaini ihdahuma ala ahrafis sholat ilal akhir fi sholat. Nah, letakkan tangan itu, okay? Jumhur ulama selain Maliki setelah takbir sunnahnya meletakkan tangan. Nah, bersedekap itu tadi. Langsung. Tapi pendapat para ulama hukumnya tetap sunnah, tidak sampai wajib. Tapi kita tidak membukul sunnah atau tidak. Rasul begitu ya kita ikuti. Nah, cara sedekap. Ulama sepakat tangan kanan berada di atas tangan kiri, namun mereka beda pendapat tentang bentuk sedekapnya. Ini perbedaan yang biasa. Cara pertama disebut al-wada'u, meletakkan tangan kanan di atas telapak tangan kiri tanpa melingkari atau menggenggam, dideletok. Letak tangan kanan ada di 3 tempat, sebagaimana hadisnya Wa'il tadi. Punggung telapak tangan kiri, pergelangan telapak tangan kiri, dan lengan bawah atau hasta tangan kiri. Ngeten. Ngeten ini. Diletakkan saja. Al-wada'u istilahnya dalam fikih. Tempatnya di mana? Dada, perut, atau di antara dada dan perut. Itu juga ada nanti hadisnya. Yang mana ya kira-kira? Ini. Nanti mudah-mudahan selesai jam 8. Nah, dalilnya Wa'il bin Hujr tadi. Nah, sudah kita baca. Kafihi itu ini. Kalau dalam wudu, dalam hadis wudu, kafihi itu ya ini. Nah, inilah punggungnya tangan itu ya ini.
yusra wa warusghi wasa'ibi sampai hasta. Ini gak ketok nggih. Ngeten wonten apa mboten sing salat kayak ngeten iki? Wonten kan? Meletakkan ireng tangannya Pak. Gosok. Ngeten. Ini ada gambarnya, ngeten atau begini. Wada'u. Oke. Yang kedua, al-qabdu. Jari-jari tangan kanan melingkari atau menggenggam tangan kiri. Sama dari wa'il tadi. Saya bacakan, fakabara warfa yadayhi hatta hadata udunai summa akhaba simal. Akhaba di sini menggenggam. Akhaba simalahu biyaminihi. Tangan kirinya digenggam oleh tangan kanan. Ini. Ini. Yang kedua caranya digenggam. Dari Wa'il bin Hujr lagi. Sama summa daraba biyaminihi ala simalihi fa'amsakaha. Dari Ibnu Huzaimah ini Hasan apa? Meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, fa'amsakaha, menggenggamnya, digenggam. Dari Wa'il juga sama. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi shalat qabada biyaminihi ala simalihi, menggenggam dengan lafaz yang bermacam-macam, menggenggam tangan kiri, tangan kanannya itu menggenggam tangan kiri, jadi dua. Nah ini jenengan biasanya begini, gini biasanya lores, ngeten nggih biasanya nggih, menggenggam tangan kiri dengan tangan kanan. Tapi kalau hadis nggak bisa satu memang. Harus semuanya ibarat adonan, semuanya harus dijejer untuk mengetahui betul bagaimana itu. Tetap menggenggam itu di tangan kanan di atas tangan kiri. Nah ini. Jenengan yang tadi atau yang ini. Kalau madzhab Maliki terdapat perbedaan, saya lanjutkan saja ini biar cepat. Hanafi mengatakan meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri sambil melingkarkan jari kelingking dan ibu jari bagi laki-laki. Perempuan hanya meletakkan saja tanpa yang lain. Madzhab Syafi'i tangan kanan diletakkan di punggung tangan kiri, di pergelangan tangan kiri dan di sebagian lengan. Hambali mereka menganjurkan meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Cara di luar dua cara ini tidak ada dalil. Meletakkan tangan kanan di siku kiri, atau di lengan atas itu ini. Itu tidak ada satupun dalil yang disampaikan oleh para ulama. Syekh Al-Utsaimin mengatakan kita pernah melihat orang bersedekap dengan memegang sikunya. Apakah ini ada dasarnya? Tidak ada dasarnya. Ngeten nggak sih bilang gitu? Menggenggam atau meletakkan. Seperti mawon. Sebagian ulama membedakan cara sedekap laki-laki dan wanita, namun tata cara perbedaan sedekap laki-laki ini tidak ada dasar. Karena tata cara ibadah yang dicontohkan oleh Nabi antara laki-laki dan perempuan semuanya sama. Karena beda nih. Sing beda cuma apa Bu? Ya pakaiannya yang menutup aurat itu. Jadi bisa begini, ya punten, bisa. Tapi di HPT apa? Di HPT begini. Yang jenengan biasanya begini, dengan menggenggam. Nanti ada. Kenapa kok memilih menggenggam? Itu nanti. Letaknya sekarang di mana, Pak? Pendapat pertama di dada. Inilah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Syaukani dari Wa'il tadi. Karena Rasulullah SAW yaba'u wada'ul yumna ala yadil yusra summa yasuddu bainahuma ala sadrihi wa huwa fi shalat. Ini loh nanti kuncinya di sini. Ya suddu itu maknanya menggenggam, mengencangkan tidak cukup begini. Kalau sabuk Rasulullah mengencangkan keduanya di atas dadanya. Dada. Sekarang dada itu mana?
Dada niku pundi? Niki, wonten sing ngene kan biasanya kita sholat kan, saudara kita ada yang sholat begini kan dada. Ya ini dada, ngeten. Perut napa dada? Meskipun tidak begini pun ulama sepakat tetap sah ya. Tapi kita kan mencari yang terbaik. Nabi selalu dalam hadis meletakkan tangannya itu kan di dada. Satu dada, nah, ya kan, di atas dada. Ini tadi. Sallaitu ma'a Rasul dari Wa'il bin Hujr. Bahwa ba'awabahu yumna ala yadil yusra ala sadri. Dada nih di atas dadanya. HPT ini juga ada. Semua jilid ada dalam HPT. Imam Al-Sindi menyimpulkan bahwa hadis yang sahih mengenai posisi tangan ketika sedekap hanya yang menyebutkan di dada. Sementara hadis lain yang menyebutkan di bawah dada statusnya lemah. Imam Ishaq bin Rawiya, Imam Ali Khurasan mengamalkan hadis riwayat Abu Dawud yaitu dengan meletakkan kedua tangannya pada dada atau di bawahnya. Juga dinukil sebagai salah satu pendapat Imam Ahmad bahwasanya letak sedekap adalah persis di dada sebagaimana zahir lafaz hadis. Dikuatkan oleh Syekh Al-Utsaimin dan juga Syekh Al-Albani. Ini berikutnya. Pendapat kedua, sedekap di bawah dada di atas pusar. Ini pendapat Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Di atas pusar ini udel gitu. Di bawah dada, di atas pusar. Ini nyata. Nah, ini pendapat kedua, ya kan? Pendapat ketiga di bawah pusar. Ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanif, Sufyan As-Tsauri, Ishaq bin Rahuyah, dan salah satu riwayat dari Madhab Syafi'i yaitu Abu Ishaq Al-Maruzi. Termasuk diantaranya salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Di dada, di antara dada dan perut pusar, di bawah pusar. Letak tangan sana segera, perhatikan. Nah, hadisnya ini Bu. Kita lihat hadisnya. Minas sunnah wada'ul kaffi alal kaffi fi sholat. Tadi kaffi itu ya meletakkan ini. Tahta apa? Tahta, gak kelihatan. Surah. Saya bacakan nih penilaian ulama. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan hadis ini dhaif karena majhulnya Ziyad Al-Kufi ini. Bin Zaid Al-Kufi dianggap dhaif menurut jumhur, dan di sana juga ada Abdurrahman bin Ishaq yang statusnya dhaiful hadis. Dalam hadis ini wonten perawi jenenge Ziyad bin Zaid Al-Kufi dan juga Abdurrahman bin Ishaq yang dinilai oleh para ulama hadis majhul yang satu, yang lainnya mengatakan dhaif. Penilaian lama. Bagaimana bersedekap menurut HBT? Dengan memperhatikan hadis-hadis yang berkenaan dengan sedekap, maka dalam HBT mengambil keputusan berikut. Sedekap dengan cara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, menggenggam pergelangan dan hasta tangan kiri, dan diletakkan di atas dada. Di atas dada, karena zahir hadis itu di atas dada. Tidak ada penjelasan. Sekarang begini, dada itu yang mana tadi? Ini masih dada apa mboten? Saya pas di ulu hati ini. Dada apa mboten? Dada. Ada penjelasan ulama, tidak saya masukkan dalam slide, yang menerangkan lebih jauh tentang hadis tadi. Seandainya hadis-hadis yang menjelaskan tentang meletakkan atau digenggam itu kemudian ulama berpendapat ada di bawah pusar, maka bisa dipastikan letak tangan yang dijelaskan dalam hadis tidak akan sempurna karena posisinya di bawah pusar. Ini lah, ini angin. Maka ulama mengatakan zahir hadis itu di dada semua. Maka sedekap Nabi boleh begini, boleh menggenggam itu karena tapi dia dada. Kenapa di hadis itu kok memutuskan begini? Karena lafaz menggenggam itu buahnya termasuk sat itu kan keras, kuat. Maknanya adalah Rasulullah mengencangkan saat telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri itu mengencangkan, berarti
mengencangkan ke sabuk. Jadi jangan sholat gak usah ngomong ini, Bu. Tambah gak usah ambekan. Maksudnya apa? Biar tenang, biar tenang. Lah berarti tempatnya di, ya ada Ustaz ini gak apa-apa Ustaz. Ya tetap sah sholat ini orang sholatnya. Ya tetap sah. Tapi sekali lagi metodologi berpikir kita, sebaik-baik ibadah semakin dekat dengan tata cara Rasul. Boleh, silakan. Tapi kita harus punya prinsip, semakin dekat dengan Rasul semakin lebih baik. Termasuk dalam gerakan. Berarti gini ya. Boleh begini, gini boleh Ustaz, boleh. Karena ini masih termasuk hasta. Yang tidak ada dalil kata ulama sampai ke siku. Kaono dalile. Maka sampai hasta sini boleh. Sampai sini boleh. Sampai sini juga boleh, diginikan saja boleh, digenggam juga boleh. Tapi kalau saya ditanya memilih yang mana, memperhatikan hadis-hadis yang ada, saya memilih yang menggenggam karena banyaknya hadis dengan lafaz berbeda yang menjelaskan tentang menggenggamnya tangannya Rasul. Tempatnya di dada. Dada itu mana? Ya wes sini, dada bawah, dada atas, terserah. Senyamannya kita Sekarang kenapa kok begini sholat itu? Ada penjelasan kan tadi para nabi juga begitu. Maka ulama mengatakan begini, Imam Nawawi. Para ulama mengatakan sedekap ada hikmahnya itu apa? Ketika sholat dilakukan kenapa? Agar mudah khusyuk, termasuk menjaga kekhusyukan. Karena sedekap menghalangi orang untuk main-main. Untuk main-main. Imam Ahmad pernah ditanya apa maksud kita melakukan sedekap ketika sholat? Jawaban beliau, ini adalah bentuk al-khudu', ketundukan ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk ketundukan seorang hamba, dan juga Imam Nawawi ini bagian dari menjaga khusyuk. Coba jenengan sholat gini. Wong ini kadang angel khusyuk ini macam. Coba begini. Tangan nak ngumet, ini kadang ya gini ya gini. Coba ketika lurus begini. Ya tidak menjamin, meskipun yang madzhab Maliki, ternyata setelah saya baca kitab-kitab fikih, tidak semua madzhab Maliki bulat begini. Memang pendapat yang masyhur, yang terkenal madzhab Maliki begini. Tapi dalam Muwatta itu karyanya Imam Malik, itu ada bab khusus tentang meletakkan tangan. Ternyata Imam Malik saja juga meletakkan tangan. Tapi Ibnu Ishaq itu lepas dalam madzhab Maliki. Jadi jenengan kalau teng Masjidil Haram nggak usah kaget ketemu orang-orang yang begini, biasa mawon, itu berarti mazhab Maliki. Berarti sedekap tetap sah, begini pun tetap sah. Tapi ya sekali lagi kita ikuti bagaimana cara Nabi hikmahnya ini menambah kehusukan, kata Imam Nawawi, ini menjaga kita lebih khusyuk. Dan ini kata Imam Ahmad bentuk dari ketundukan seorang hamba ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ada yang ditanyakan? Jam 8 ya. Mohon maaf tadi saya terlambat karena baru sampai rumah maghrib, mandi, sholat, tertidur karena kecapean, baru ke sini. Ada yang ditanyakan? Monggo nggih. Waalaikumsalam. Itu tadi pendapatnya siapa? Dalam adab siapa? Saya tidak berkomentar pendapat ini salah atau benar, karena dalam fikih tidak bisa selama ada dalil. Itu tadi sudah saya sampaikan, kelingking dan ibu jari menggenggam, sementara yang lainnya kemudian di atas punggung dan hasta dan pergelangan. Itu pendapat dari mazhab Hanafiyah. Mazhab Hanafi kan tadi begini, ya, kelingking dan ibu jari. Kelingking dan ibu jari. Kelingking itu mana? Ya ini ya kelingkingnya. Jari manis ya ini ya. Mazhab Hanafi kan tadi begini. Nah, yang ini tetap di atas lurus. Tadi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu tadi juga pendapat dari mazhab Hanafi. Wallahu a'lam bishawab. Semuanya boleh saja. Karena hadisnya tadi sudah disampaikan oleh para ulama tentang mengangkat tangan, tentang takbir dulu, mengangkat tangan sebagainya. Ad-danau, bermacam-macam variasi yang boleh digunakan masing-masing, termasuk
menggenggam tangan, bersedekat tadi, meletakkan saja atau menggenggam tangan saja, semuanya tadi saya jelaskan tanawu, variasi dalam sholat yang semuanya ada dasar dalilnya. Ulama kemudian dalam boleh ya, boleh kan dari wa'il tadi kan ada 3 tempat, di sini sekaligus di sini sama hasta gini. Cara meletakkannya juga macam boleh maju ke sini boleh, kan ini masih kategori punggung, pergelangan dan hasta. Boleh begini menggenggam. Ngoten. Yang paling nyaman kalau saya dengan cara menggenggam, karena lebih tenang kita dengan cara menggenggam. Oke, sampun. Ada lagi? Jelas ya? Insya Allah kita berikutnya adalah apa? Setelah begini apa? Dalam sholat itu. Setelah begini baca Al-Fatihah. Baca doa iftitah. Baca doa iftitah. Semua kita fikih itu dibahas tentang doa iftitah. Seperti apa doa iftitah Rasulullah? Insya Allah kita bahas nanti kalau lanjut ke Al-Fatihah, ta'awud atau isti'adah, kemudian Al-Fatihah. Ta'awud itu dibaca sebelum Al-Fatihah apa boten? Di rakaat pertama nopo setiap rakaat. Nah, nanti kita bahas. Setiap rakaat nopo setiap rakaat nopo di awal rakaat saja. Nah, rata-rata semuanya memang jawabnya di awal, termasuk istri saya. Ketika ngaji mesti ngikut kalau ngaji di rumah. Kalau jadwal saya di rumah, mesti istri ikut. Loh, aku biasanya ta'awudnya di rakaat pertama. Loh, wes. Kalau di HPP itu nanti saya jelaskan ya. Setiap memulai Al-Fatihah dalam setiap rakaat isti'adah, hukumnya sunnah, dianjurkan. Loh, mek boten nopo-nopo. Tapi nanti kembali ke dalil umumnya di Al-Qur'an. Insya Allah nanti kita bahas berikutnya doa iftitah. Doa iftitah jenengan bagaimana ibu-ibu? Allahumma ba'id baini. Wes, ada yang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata. Ada. Lanjut apa boten? Boten, berhenti. Nah, berhenti. Ada yang wajah tuh? Ada. Sampai pun dibacai. Harus konsekuen, kudu dibaca kabeh lho. Panjang. Kalau mau doa itu ya panjang diselesaikan. Ada doa iftitah khusus dalam sholat iftitah, tapi nanti pembahasan tentang sholat lail. Ada hadis tentang doa khusus iftitah ketika Nabi sholat lail atau sholat tahajud. Panjang sekali ada. Tapi nanti kita akan pelajari pelan-pelan karena waktu kita terbatas. Insya Allah kalau waktu kita usia kita panjang, bab berikutnya kita akan bahas dalil-dalil yang mana ya doa iftitah itu yang kuat secara dalil. Nah, insya Allah nanti ada 3 yang kuat itu bacaan iftitah Rasulullah itu. Nanti kita akan timbang di antara 3 itu mana yang paling sering. Nah, berarti yang paling sering dibaca Rasulullah saat sholat 5 waktu maktubah itu yang mana? Nah, di antara 3 itu. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini berarti sholat itu dikasih alternatif banyak oleh Rasul ya, dari hadis. Jadi kita nggak oleh komentar sholatnya kok ngono ya, ojo. Karena dari hadis perbedaan itu banyak. Yang nggak boleh adalah yang tidak ada dalil di praktek itu enggak oleh. Aku lo qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat nasrun wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.